Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Lanjutan dari video yang tadi ya teman-teman. Jadi ini untuk menjelaskan tentang analisa kualitatif ya. Jadi ada dua sebenarnya, analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Nah, untuk analisa kuantitatifnya mungkin kita cuma cukup sampai analisa ini ya, volume shell aja lah ya. Untuk mengetahui litologi batuan ya. Jadi memang analisanya biasanya kita pakai analisa logam are ya, yang lebih akurat ya. Nah ini, jadi dan juga untuk analisa kuantitatif ini merupakan materi untuk praktikum ya. Sebenarnya saya sangat mau sekali ya menjelaskan sampai ke mungkin analisa ini ya, kandungan atau ya analisa saturasi waternya ya, SW ya, untuk mengetahui kandungan hidrokarbon di lapisan atau di kedalaman tertentu ya. Cuman sepertinya waktunya terlalu panjang ya kalau kita saya harus menjelaskan itu ya, nggak bisa via zoom, via rekaman atau zoom pun susah ya. Lebih bagus mungkin tatap muka. Jadi yang simple aja, mungkin yang gampang dicerna ya, tinggal kita aplikasikan ke rumus, bisa kita dapat ya untuk analisa facial. Itu nanti dimasukkan ke laporan praktikumnya ya, untuk yang uh, analisa visual ini ya. Mungkin detailnya ya untuk yang kuantitatif nanti di mata kuliah pilihan ya, di analisa biologi. Nah itu teman-teman mungkin baiknya mengambil mata kuliah tersebut ya, ke mata kuliah pilihan. Baik, jadi memang untuk ini adalah salah contoh dari presentasi dari log ya, analisa log ya, dia berupa chart gitu ya, atau grafik seperti ini ya. Nah di sini dia terdapat 3 kolom. Kolom pertama ini adalah log litologi ya, di tengah ini adalah log resistivity, dan yang di kanan ini adalah log porosity ya. Nah ini saya mungkin jelaskan sekilasnya aja ya, detailnya nanti mungkin di teman-teman saat mengambil mata kuliah analisa logging sumur ya. Jadi kaliper ya, kali ini adalah simbol untuk menunjukkan log kaliper ya. Berarti dari sini ini adalah skalanya ya. Dia skalanya dari 6 sampai 26 ya. Dengan satuannya adalah inci ini ya. Nah, dia presentasi di log ini dia chart atau grafik yang berwarna hitam. Berarti yang ini. Nah, ini. Nah, kaliper ini ya merupakan salah satu log litologi ya. Jadi SP lalu GR ini adalah salah satu litologi ya, di mana log kaliper ini berfungsi untuk menentukan litologi batuan, menentukan diameter dari lubang sumur ya, atau lubang pemboran. Jadi dengan mengetahui diameter lubang bor, kita akan mengetahui litologi dari suatu batuan yang ditembus. Nah, jadi ukuran dari lubang bor ini sangat dipengaruhi oleh sifat dari batuan yang ditembus. Jadi apabila batuan yang ditembus adalah batuan reservoir, artinya batuan yang bersifat poros dan permeable, maka akan cenderung membentuk mud cake ya, akan membentuk mud cake di permukaan dari lubang bor, sehingga karena terbentuknya mud cake tersebut akan mengakibatkan menurunnya diameter dari lubang bor. Nah, jadi kalau dari analisa kaliber menunjukkan terjadi penurunan diameter dari lubang bor, bisa diindikasikan kalau zona yang di lapisan yang ditembus atau batuan yang ditembus adalah batuan yang bersifat poros dan permeable. Nah, untuk lapisan yang sifatnya impermeable, contohnya adalah batuan shale mungkin ya, dia karena sifatnya impermeable, mud cake tidak akan terbentuk di situ karena fluida filtrat dari lumpur pemboran tidak akan bisa masuk ke lubang pemboran itu ya, atau tidak akan bisa masuk ke si litologi shell tadi atau clay ya, atau lempung. Nah, selain untuk mengukur diameter lubang bor ya,
kaliper log ini fungsinya untuk memperlihatkan kondisi lubang bor ya, apakah terjadi washout ataupun sloughing ya. Jadi apakah terjadi pengecilan lubang bor ataupun pembesaran lubang bor. Pembesaran lubang bor biasanya bisa juga selain karena mud cake ya, juga karena menembus lapisan yang kurang consolidated ya, jadi tidak kompak batuannya, sehingga saat dibor terjadi runtuhan. Ya, runtuhan itu kan otomatis menyebabkan terbentuknya rongga ya pada kedalaman tertentu, sehingga akan menyebabkan terjadinya ini ya, pembesaran lubang bor. Itu ya. Lalu penyempitan ya juga bisa disebabkan karena penyempitan lubang bor ya, selain karena mud cake ya, bisa juga disebabkan karena adanya lumpur pemboran ya yang bersifat water based ya, dia kontak dengan batuan lempung yang mengandung mineral smectite dan montmorillonite, sehingga menyebabkan volume dari si lempung tersebut mengembang ya atau bertambah. Nah, karena pertambahan dari volume dari shell tersebut bisa menyebabkan mengecilnya lubang bor. Itu ya penjelasannya. Lalu yang ketiga, menghitung volume semen yang dibutuhkan ya untuk pemasangan casing. Jadi kan ya sesuai fungsinya tadi ya, dia untuk menentukan diameter dari lubang bor. Nah, kita bisa menentukan volume semen dari ukuran dari lubang bor yang terbentuk. Lalu yang keempat, menghitung volume lubang bor ya. Ya, sudah sesuai, lalu menghitung ketebalan dari mud cake. Nah, itu tadi ya. Fungsi dari mud cake tadi ya sebagai pengindikasi zona hidrokarbon atau zona reservoir ya. Belum untuk menentukan zona hidrokarbon. Dia cuma untuk menentukan zona porous dan permeable ya, atau reservoir. Oke, lanjut. Ini ya. Nah, yang keduanya adalah mungkin yang ini dulu, SP ya. Nah, SP ini adalah singkatan dari spontaneous potential loss. Jadi SP ini adalah log listrik sebenarnya. Nah, dia berfungsi untuk menentukan litologi dari suatu lapisan yang ditembus ya. Namun litologi yang dimaksud di sini bukan jenis batuan ya, tapi apakah dia cuma menentukan daerah shell dan non shell aja, sama seperti gamare mungkin ya. Jadi prinsip pengukurannya ini berdasarkan perbedaan potensial antara elektroda tetap yang ada di permukaan dengan elektroda yang bergerak di bawah lubang bor ya. Jadi dia elektroda ini akan mengirimkan arus listrik ke setiap formasi yang ditembus ya, lalu melakukan analisa dan menentukan jenis litologinya mungkin ya, seperti itu. Nah, untuk SP ini dia satuannya itu adalah milivolt ya, dengan skalanya itu minus 100 sampai 100, dan garisnya berwarna biru, dan garis atau grafiknya ini bisa berubah-ubah warnanya ya. Dan untuk mengetahuinya kita lihat dari si headernya ya. Lalu GRN ya, jadi gamma-ray log. Gamma-ray log ini adalah salah satu log litologi dan juga dia salah satu log radioaktif ya, dimana mekanisme kerja dari gamma-ray log ini dia menghitung kandungan radioaktif dari batuan yang ditembus ya, atau yang dianalisa ya. Jadi mineral radioaktif yang diukur oleh alat gamma-ray ini adalah ada 3, thorium, potasium, dan uranium. Jadi semakin besar pembacaan dari gamma-ray ya, dia range-nya dari 0 sampai 200, diartikan bahwa pada lapisan tersebut pada lapisan tersebut kandungan radioaktifnya semakin tinggi ya, dimana kandungan radioaktif yang tinggi ya, baik itu mineral potasium, uranium, dan thorium ini banyak ada di batuan yang bersifat shell ya, atau batuan shell ya, sehingga dapat kita simpulkan apabila grafiknya itu semakin ke kanan maka batuannya adalah shell, semakin ke kiri